Oke, jadi kalau untuk tanaman melon sendiri Pak, ini yang paling rumit itu memang jamurnya Pak atau kutu-kutuannya Pak biasanya? Ya, pertama-tama kan jamur itu kan lebih menantang ya. Apalagi musim hujan. Iya. Berarti memang tantangan utama itu memang di jamur ya Di Pak? jamur, sama keriting. Keriting. Iya, sama Virus ya, keriting, Pak, virus keriting. ya. Kalau untuk jamur sendiri Pak, biasanya itu menyerang di daunnya atau di buahnya atau di batangnya atau kelayuan Pak biasanya? Bercak daunnya. Bercak daun. Bercak daun, ya. Kalau sudah terkena bercak, pemulihannya sudah Wah, total. Nggak ada pemulihan. wassalam. Iya. Nah, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas salah satu komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan banyak di antara petani yang kapok untuk membudidayakan tanaman ini. Apa alasannya dan bagaimana kiat suksesnya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana budidaya tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, yaitu adalah tanaman melon. Seperti yang kita ketahui, harganya ini cukup tinggi. Kemudian menurut info dan sepengetahuan yang saya tahu, banyak sekali petani yang kapok untuk membudidayakan tanaman ini karena tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Kira-kira apa saja tantangannya, kemudian bagaimana sang petani ini masih tetap lanjut berbudidaya tanaman melon, kemudian kiat suksesnya seperti apa sehingga bisa menghasilkan tanaman yang mungkin bisa seaman saat ini meskipun cuacanya sudah, intensitas hujannya sudah cukup tinggi. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mukiman, alamat Kerakitan, Sucen, Salam, Magelang. Pak Mukiman yang beralamat di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ya? Iya, iya, betul. Oke, mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya punya Pak Mukiman ini ada hal yang sangat menarik gitu ya, karena beliau berani menumpang sarikan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang menurut saya cukup tinggi ya Pak ya. Iya. Kalau boleh diceritakan ini tumpang sari antara apa dengan apa ini Pak? Yang pertama itu kan saya tanam cabai. Yang kedua tumpang sarikan sama melon. Sama melon. Iya. Alasan pemilihan komoditas itu kenapa Pak? Kenapa kok harus dengan melon itu cabai? Untuk penambahan ekonomi setelah itu kan kalau melon nggak panjang umurnya ya, cuma sekitar 70 hari kan. 70 hari. Iya. Sudah 70 panen. hari Ya. sudah panen itu Sudah ya, Pak? panen, iya. Hal yang sangat menarik dari Bapak Mukiman ini adalah tanaman melon ini menurut saya cukup susah untuk dibudidayakan gitu ya Mas. Tidak semua petani mau membudidayakan karena tingkat kerumitannya itu cukup tinggi. Apakah benar Pak seperti itu? Ya memang betul Bos. Ya tantangan lebih tinggi. Untuk perawatan otomatis kan lebih maksimal. Berarti memang tantangannya itu lebih tinggi, kemudian perawatannya juga lebih boros mungkin Pak. Tapi kenapa Pak Mukiman sendiri berani untuk tetap berbudidaya melon? Apakah karena tingkat kerumitan yang cukup tinggi, kemudian orang-orang tidak berani, maka jenengan berani ambil momen untuk mengambil budidaya ini gitu Pak? Ya intinya buat saya tuh pertama penambahan ekonomi kalau Tuhan mengendaki ya. Penambahan ekonomi kan nggak cukup satu harapan. Ya kalau untuk tambah melon kan tambah harapan lagi ya ta. Ya tambah rezeki. Kemungkinannya itu jadi ada dua itu. Kalau Ya. nggak dapat cabenya, semoga dapat di melonnya. Yang menarik lagi kalau berbicara umur pendek ya Pak ya. Tadi kayak mengatakan bahwa melon itu sekitar 70 hari sudah bisa dipanen. Kenapa kok tidak memilih seperti timun yang sama-sama mungkin tanaman sulur itu Pak? Kenapa kok harus melon? Kalau versi Pak Mukiman ini kenapa ini? Yang pertama kalau melon kan harganya stabil. Kalau timun kan harganya nggak stabil. Bisa harganya drop 1.500. Nah itu kalau buat saya kan harapan kecil kan. Kalau melon kan harganya
minimal paling enggak itu kan 6.000. Nah, 6.000. Nanti kalau di sekitaran nggak ada melon kan harganya lebih melonjak. Bisa sampai 17.000, 16.000. Jadi kemungkinan harga itu menjadi salah satu alasan itu ya, Pak. Karena melon seapes-apesnya biasanya masih berada di angka 6.000 ya Pak. Ya, 6.000 dan bisa mencapai 17.000. Tapi kalau komoditas lain mungkin sangat jarang yang bisa mencapai harga setinggi itu ya Pak. Iya. Oke, mungkin itu ya salah satu alasan Bapak Mukiman untuk berbudidaya tanaman melon. Oke Pak, itu salah satu alasan kenapa Pak Mukiman memilih berbudidaya tanaman melon. Tantangan, kemudian harga juga lebih tinggi biasanya. Yeah. Kemudian ini Pak, untuk varietas sendiri, ini varietas apa Pak? Itu varietasnya Madesta. Madesta. Ya, Kemudian Madesta. kalau untuk jarak tanam sendiri Pak, berapa ini? Sekitar 60 cm. 60 cm. 60 cm itu kalau menurut Pak Mukiman ini sudah cukup atau masih kurang ini Pak? Buat saya 60 cm itu sudah cukup. Cukup pas itu cukup ya Pak? pas, ya, cukup pas. Kemudian kalau untuk satu tanaman Pak, itu biasanya dihidupkan berapa anakan atau berapa buah ini Pak? Kalau satu satu lubang itu kan 1 sampai 2 sulur. Oh, 1 sampai 2 sulur. Ya, yang saya hidupkan kan yaitu babon sama anak. Nah, kalau anak yang satu bagus langsung sama babonnya munggah. Kalau nggak bagus ya cuma babonnya munggah. Berarti paling banyak 2 ya Pak ya, 2 tunas anakan. Kemudian kalau untuk buahnya sendiri Pak, yang disisakan itu tiap tanaman itu berapa atau tergantung tanaman ini Pak? Termasuk pertumbuhannya tanaman. Kalau bagus ya bisa dikasih 2 buah, kalau nggak bagus ya cuma 1. Nah, cuma 1. Jadi pinter-pinter kita memilih menseleksi gitu ya Pak. Jadi disesuaikan peling ya. Peling. Buat peling ya. Disesuaikan dengan kondisi tanaman gitu ya Pak. Jadi kalau bisa maksimal 2 ya 2, tapi kalau dirasa kurang maksimal 1 saja gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu ya. Jadi varietasnya adalah Madesta, kemudian untuk jarak tanam sekitar 60 cm ya Pak ya. Kemudian yang dihidupkan itu ada 2 sulur. Yang pertama biasanya sulur indukan, kemudian yang satu adalah sulur anakan ya Pak. Iya. Kemudian kalau untuk buah itu disesuaikan dengan kondisi tanaman, bisa 1 atau 2 per tanamannya, menyesuaikan dengan kondisi tanaman, kemampuan tanaman untuk mencukupi nutrisinya. Iya. Oke Pak, kalau untuk pemupukan sendiri atau olah tanah sendiri, untuk pupuk dasaran itu sama dengan komoditas lain atau ada yang spesial Pak kalau untuk budidaya melon ini? Masalah pupuk dasar itu kan kalau buat saya cuma pertama kali itu pupuk kandang. Pupuk kandang. Sama TSP. ZA. Sama KCL. Tambah dolomit. Iya. Jadi ada 5 bahan gitu ya Pak? Iya, 5 Kalau bahan. boleh tahu Pak, ini luas lahannya sekitar berapa, kemudian kebutuhannya berapa ini Pak? Kalau buat saya untuk ukuran itu 1 kesok atau 1.000 meter persegi. 1.000 meter persegi. Kalau buat saya pupuk kandang itu harus. Yang kedua KCL, ZA tambah dolomit. Ya. Kalau dosisnya per 1.000 meter itu berapa Pak? 1.000 meter kan saya pakai pupuk kandang ayam. Ya, ayam telur. 1 bagor itu harganya 20.000. Kalau 1.000 meter saya pakai 50 bagor. 50 karung. Ya, 50 karung. Kemudian kalau TSP-nya Pak berapa? TSP satu sak 50 kilo. 50 kilo. KCL-nya 1 sak 1 sak, kemudian 50 kilo. ZA-nya? ZA satu sak. Oh, berarti 1 sak semua itu Pak? Iya, perbandingannya. Kemudian kalau untuk dolomitnya sendiri Pak? Dolomit kalau 1 kesok itu saya pakai 15 karung. Karung bagor. Yang ukuran 25 kilo. Iya, betul. Oke, jadi itu ya untuk kebutuhannya sudah disebutkan secara rinci. Hampir sama dengan budidaya tanaman yang lain gitu ya Pak. Iya, Mungkin dosisnya adalah seperti itu. Oke Pak, kalau itu untuk dasaran. Kemudian kalau untuk pengocoran Pak, untuk tanaman melon sendiri ini gimana Pak untuk sistem pemupukan atau pengocoran itu? Umur 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu saya kocor pakai KNO merah 4 kilo, Daisuke 1 kilo, sama Power Soil 1 kilo. Itu untuk luasan 1.000 meter. Di 1 minggu setelah
setelah tanam. Ya. 1 minggu setelah tanam dengan Ya. Daisuke 1 kilo, kemudian KNO merah 4 kilo, 4 kilo. dan Power Soil 1 1 kilo. kilo, ya. Itu di umur 1 minggu. 1 Pak, ya? minggu. 1 minggu. Nah. Sistemnya adalah pengocoran ya Pak? Pengocoran. Pengocoran. Ya. Kemudian hanya dilakukan 1 kali atau berapa kali Pak ini untuk pengocoran sendiri? Pengocoran buat saya pakai 3 kali. 1 minggu sampai umur 21 hari. Oh, berarti setiap minggu Setiap ya? minggu, setelah ya, tanam. betul. Itu dengan bahan yang sama atau beda itu? Beda. 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 Kalau yang kocor yang kedua apa ini Pak? Ya pakai basal, NPK basal? NPK basal, Setka. Setka. Iya, Setka itu 1 sak itu 5 kilo. Untuk buat basal itu 10 kilo. 10 kilo. Iya. Berarti 10 sama 5 kilo. Nah, ya, Pak? TS-nya 5 kilo. 5 kilo. TS. Oke. Kalau untuk yang ketiga kalinya Pak? Itu sama. Sama tapi yang kedua? Ya, sama kedua tapi istilahnya tambah Dosisnya? dosisnya. Oke, dosisnya yang ditambah. Tambah, gitu ya. Oke, jadi kalau untuk pengocoran Pak Mukiman melakukan 3 kali ya Pak ya, meskipun Iya. ini juga musim hujan tapi tetap dikocor ya Pak ya, Iya. karena kebutuhan nutrisi mungkin kalau melon cukup banyak ya Pak, Iya, karena iya. buahnya cukup besar, jadi bahannya juga cukup banyak. Kemudian pengocoran dilakukan selama 3 kali, mulai dari 1 minggu, kemudian 14 hari, yang terakhir di umur 21 hari setelah tanam. Iya. Kemudian kalau untuk penyepraian Pak atau penyemprotan sendiri, apa saja yang jenengan gunakan ini? Ya, saya pakai kalau umur 1 minggu itu saya pakai antrakol sama klorotalonil. Klorotalonil. Ya. Kemudian itu untuk funginya ya Pak? ya? Funginya, ya. Kalau untuk insek atau nutrisinya pakai apa ini? Kalau insek saya pakai sumo sama sikat. Sumo sama sikat. Saya oplos. Sampai oplos. Satu pakai satu tangki 16 liter itu saya kasih 2 sendok. 2 sendok, hanya 2 sendok. Iya, Kemudian itu kalau bahannya sudah saya campur. Kocok, Jadi satu. Ya, jadi satu ya. kemudian kalau untuk ini Pak, nutrisi apakah menggunakan atau tidak ini Pak? Saya nutrisi itu pakai fosfat sama kalsium. Sama kalsium. Ya. Itu untuk spray ya Pak ya? Ya. Untuk spray. Jadi fosfat sama kalsium, kemudian untuk insek menggunakan 2 bahan ya Pak ya? Ya. Tadi disebutkan merek dagangnya yaitu Sumo dan Sikat ya Pak Sikat, ya. Dan Sikat. Kemudian kalau untuk fungi lebih ke arah Propinep dan klorotalonil. Ya. Klorotalonil. Kemudian kalau interval penyemprotan sendiri Pak, ini berapa hari sekali Pak kalau melonin? Untuk mengatasi jamur kan lebih berat Mas. Paling enggak saya 1 hari. 1 hari, Ya. berarti 2 hari sekali. 2 hari sekali. Iya. Itu memang dari kecil sudah 2 hari sekali ini Pak? Ya mulai 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu saya semprot ya langsung kelihatan 1 hari. 2 hari sekali Ya. semprot, 2 hari sekali semprot. Iya. Gitu. Oke, jadi kalau untuk tanaman melon sendiri Pak, ini yang paling rumit itu memang jamurnya Pak atau kutu-kutuannya Pak biasanya? Ya, pertama-tama kan jamur itu kan lebih menantang ya. Apalagi musim hujan. Iya. Berarti memang tantangan utama itu memang di jamur ya Di Pak? jamur sama keriting. Keriting. Iya, sama Virus ya, keriting, Pak, virusnya. virus. Ya. Kalau untuk jamur sendiri Pak, biasanya itu menyerang di daunnya atau di buahnya atau di batangnya atau kelayuan Pak biasanya? Bercak daunnya. Bercak daun. Bercak daun. Ya. Kalau sudah terkena bercak, pemulihannya sudah Wah, total. Nggak ada pemulihan. wassalam. Iya. Nah, berarti memang interval penyemprotan 2 hari sekali itu memang alasannya karena daripada nanti mengobati, Iya. lebih baik mencegah. Mencegah, gitu ya, Pak, iya. Kalau hujannya cukup tinggi Pak, apakah memungkinkan penyempraian itu 1 hari sekali ini Pak? Untuk penyemprotan kan sudah terang hujannya, nah itu nanti langsung semprot. Langsung semprot. Iya. Jadi, memang kalau ada hujan biasanya dirapatkan ya Pak, interval penyemprotannya dirapatkan. Oke Pak Mukiman, ini mungkin yang terakhir Pak sebelum kita akhiri video ini. Kalau untuk pemangkasan sendiri atau perawatan di tanaman melon itu gimana? Atau proses pengkebirian atau pemotongan tunas anakan itu di umur berapa Pak biasanya? Umur sekitar 55 sampai 60 pemangkasan daun. Daun bawah atau pupus? Pupus. Oh, topeng ya Pak ya? Oh. Topeng itu di umur 60 hari. Jadi ketika buah sudah cukup maksimal baru dilakukan topeng gitu. Iya, Pak. iya. Kalau untuk pengkebirian di awal Pak, maksudnya yang tunas yang tadi kan disisikan 2. Oh, iya. Nah, itu dilakukan pada umur berapa Pak?
Sekitar 15 hari sampai 20 hari. 15 sampai 20 hari Ya. dilakukan pemotongan tunas anakan. Ya. Dan yang dimaksimalkan hanya 2. Pokoknya sudah ada daun 5. Daun 5 itu Daun sudah 5 bisa langsung dipangkas. bisa langsung dipangkas. Ya. Oke, kemudian kalau untuk panen sendiri di umur sekitar 70-an 70 hari. 70-an Ya. hari. Kemudian pengkebirian atau pemotongan pupus itu umur sekitar 60 hari gitu ya. Iya. Kalau pengurangan daun ini juga dilakukan atau tidak Pak ini biasanya? Pengurangan daun bisa dilakukan, tapi kan lihat kondisi pertumbuhan pohonnya. Pertumbuhan pohon sama mungkin cuaca juga. Cuaca, iya. Kalau jadi kalau sampai sejauh ini daun belum begitu banyak dikurangi ya Pak ya. Iya, Ini iya. masih cukup karena masih cukup aman. Jadi masih kalau di umur ini udah umur berapa Pak ini? Ini umur 55 hari. 55 hari. Iya, 55 hari. Jadi tinggal menghitung hari untuk panen. Iya. Oke Pak mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi teknis budidaya tanaman melon mungkin akan kita bahas lebih detail lagi pembahasan yang berikutnya. Tapi pada sesi kali ini mungkin banyak alasan kenapa Bapak Mukiman berani melawan arus. Biasanya kalau petani lain mungkin cenderung menghindari karena resikonya cukup tinggi. Tapi Pak Mukiman cukup berani untuk menerjang karena tantangannya tinggi. Insya Allah nilai ekonominya juga tinggi. Cukup lumayan. Cukup lumayan. Oke Pak Mukiman, terima kasih untuk ilmu yang disampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri video ini ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak? Untuk sahabat tani semuanya di mana berada, marilah untuk bertani digiatkan menambah ekonomi keluarga. Ya, moga-moga kita sama-sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dikaruniai keselamatan, kesehatan, panjang umur. Moga-moga bertani lebih cenderung meningkatkan kualitas hasil panennya. Oke Pak Mukiman, jadi pinter-pinter kita mengolah tanah, kemudian memilih komoditas, kemudian satu lahan kita juga perlu menambahkan, jangan hanya mungkin satu ya Pak ya, karena biar harapannya tetap bertambah. Kalau hanya satu mungkin harapannya hanya di satu, tapi kalau seperti Pak Mukiman ada 2 harapan. Kalau melonnya nggak dapat, nanti insya Allah di cabenya yang dapat. Minimal kita sudah berusaha, syukur-syukur dua-duanya dapat ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin itu ya sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas. Yang pertama adalah untuk pengolahan lahan ini hampir sama dengan teknis budidaya tanaman lain. Kemudian untuk pemilihan komoditas, melon ini merupakan salah satu komoditas yang menurut saya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Benar saja apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Mukiman, tidak semua petani mau mencobanya. Bahkan banyak petani yang sudah mencoba tapi memilih berhenti karena memang resiko kegagalan itu cukup tinggi. Resiko kegagalan yang cukup tinggi itu biasanya menyebabkan kemungkinan harganya itu lebih tinggi. Apes-apesnya menurut beliau itu sekitar 6.000 per kilonya, dan bisa jadi sampai 15 sampai 17.000 kalau sedang bagus gitu ya. Kemudian untuk satu tanaman itu disisakan milik beliau itu 2 sulur. Kemudian untuk buah itu disesuaikan dengan kondisi tanaman. Ada yang 1, ada yang 2. Tergantung menurut feeling, menurut feeling kita, kemudian pertumbuhan tanaman itu sejauh mana. Kalau dirasa mampu mencukupi, dua-duanya akan disisakan. Tapi kalau kira-kira kurang mampu, ya hanya disisakan 1 tanaman. Kemudian kalau untuk proses pengkebirian atau pemangkasan pupus itu dilakukan pada umur 60 hari. Kemudian usia panen itu sekitar 70 hari. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang telah tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Pak. Amin. Terima kasih sahabat petani semua, terima kasih Pak Mukiman. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.